Alhamdulillah baik. Saya semua ya? Alhamdulillah. Baik. Peserta didik Ibu kelas 7C, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Saya semua? Sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi di pertemuan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Baik, silakan Keisha. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Bersiap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Keisha sudah pimpin doa. Baik, anak-anak Ibu kelas 7C, apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Baik, Bu Fida mau minta kalian untuk melihat teman sampingnya apakah sudah hadir semua. Bu Fida akan presensi terlebih dahulu. Bagi yang namanya Bu Fida panggil, silakan jawab hadir ya. Baik, yang pertama Andika sakit. Baik, Andika sakit. Selanjutnya Aluna hadir. Bagas, Bintang sakit. Cinta hadir. Fadia sakit. Fahad sakit. Failin sakit juga, ya Allah, banyak sekali yang sakit ya. Selanjutnya Friska izin. Jida izin. Keisha baik hadir. Lintang sakit. Marisa, Naura alhamdulillah. Raditya izin. Baik. Selanjutnya Ridho. Oh baik, Ridho ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridho, silakan duduk di kelompokmu. Ridho boleh dilepas dulu jaketnya? Ya, baik, terima kasih. Baik, Ridho hadir ya. Selanjutnya Rifat. Baik, hadir. Safa hadir. Sakina, Syifa tidak hadir, sakit ya. Ferdi sama, sakit juga. Baik, mari kita doakan teman-teman kita yang sakit semoga segera sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Ibu kelas 7C, Bu Fida berharap kalian semua selalu jaga kesehatan. Tidak ada yang makannya telat, betul? Betul ya. Tolong jaga kesehatan dengan baik. Selanjutnya Bu Fida minta silakan kalian lihat teman sebelahnya atau teman kelompoknya, apakah pakaiannya sudah lengkap? Sudah lengkap atributnya? Sudah ya? Baik, sudah lengkap atributnya. Kemudian, apakah ada sampah di sekitar kalian? Karena sekolah kita sekolah adiwiyata? Tidak ada ya? Sudah bersih. Baik, Bu Fida anggap semuanya sudah siap menerima materi pelajaran hari ini. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk menyusun teks prosedur berdasarkan struktur teks prosedur dengan tepat ya. Baik, selanjutnya silakan kalian simak video yang ada di layar depan.
kalian, video ini menjelaskan tentang apa sih, Nak? Baik, siapa yang mau menjawab silakan angkat tangan. Satu orang. Keisha, silakan. Menurut saya dari video tersebut itu menjelaskan tentang sifat pantang menyerah. Sifat pantang menyerah. Selanjutnya, Saling tolong menolong. saling tolong menolong. Apa lagi? Sudah, hanya itu saja. Baik, terima kasih. Semuanya tepuk tangan dulu. Terima kasih Keisha. Baik, yang pertama kita diminta untuk pantang menyerah, betul ya? Sekarang Bu Vida tanya, anak zaman sekarang pada pantang menyerah atau mudah menyerah? Jawab jujur, mudah menyerah atau pantang menyerah? Mudah menyerah. Mengapa kalian jawab mudah menyerah? Karena kalian merasakannya, gitu ya? Baik, Bu Vida sih berharap ya kalian setelah Bu Vida tayangkan video ini, anak-anak Bu Vida semuanya menjadi anak yang pantang menyerah. Yang kedua, fokuslah pada hal tujuan yang utama. Contoh, tugasnya pelajar apa sih, Nak? Belajar. Belajar atau main game? Belajar. Jadi ketika ada gurunya maupun tidak ada gurunya, tugas utama kalian adalah belajar. Sampai di sini paham? Paham ya? Baik. Terima kasih Keisha sudah memberikan informasi dari video tersebut. Selanjutnya, silakan kalian siapkan buku tulisnya. Sebelum sampai ke buku tulis, ada lagi yang mau berbicara selain Keisha? Satu orang? Ada yang mau menyampaikan kira-kira selain kita pantang menyerah, kemudian kita fokus pada hal yang utama, yaitu kalian fokus pada tujuan, ya. Tujuannya dari belajar adalah belajar. Oke, baik, selanjutnya anak-anak ibu, silakan sudah disiapkan buku tulisnya. Sudah ya, Bu Vida akan memberikan pertanyaan. Sudah disiapkan? Pertanyaan nomor 1. Sudah siap semua? Sudah ya? Yang pertama, tuliskan struktur teks prosedur. Tidak ulang kembali. Soal nomor pertama, tuliskan struktur teks prosedur yang kamu ketahui. Baik, sudah selesai? Baik, soal berikutnya nomor 2. Apa saja langkah-langkah menyusun teks prosedur? Bu Vida ulang kembali soal nomor 2. Apa saja langkah-langkah menyusun teks prosedur? Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3, bagaimana cara menyusun teks prosedur? Tanda tanya. Bu Vida ulang kembali soal nomor 3, bagaimana cara menyusun teks prosedur? Tanda tanya. Bu Vida beri waktu, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu selama 3 menit.
Waktunya 2 menit lagi. Baik, waktunya 1 menit lagi. Baik, waktunya habis. Sudah 3 menit berlalu. Ada kesulitan nak dalam menjawab soal? Tidak? Untuk soal nomor 1, tuliskan apa saja struktur teks prosedur. Sudah tahu ya? Ada berapa strukturnya? 5. JTBLV, ingat J itu judul, T-nya tujuan, B-nya bahan dan alat, yang keempat L-nya langkah-langkah, dan yang terakhir P-nya penegasan ulang. Baik, mari kita tepuk tangan dulu untuk kita semua karena sudah bisa menjawab struktur teks prosedur. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur? Masih ingat yang kemarin? 6M. Yang pertama, menentukan jenis teks prosedur. Yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, menentukan judul. Yang keempat, mencari sumber informasi. Yang kelima, mengembangkan informasi menjadi sebuah teks prosedur. Dan yang terakhir, menyusun teks prosedur. Baik, selanjutnya, yuk biar kalian belajarnya lebih semangat, silakan lihat layar di papan tulis. Baik, ini ada sebuah permainan. Tebak warnanya, bukan dibaca tulisannya. Sekali lagi, baca warnanya, jangan tulisannya. Baik anak ya? Sudah siap? Ketika Bu Fida bilang konsentrasi, kalian jawab apa nak? Konsentrasi dimulai. Kita coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kurang semangat. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, sudah siap ya? Baik, ini warna apa nak? Kuning. Selanjutnya biru, coklat, oranye, hitam, ungu, hijau, merah, putih, biru, coklat, hitam, Hijau, merah, ungu, putih, merah. Ayo, ini merah atau oranye? Oranye ya. Selanjutnya Hijau, biru, hebat. Selanjutnya kuning, kuning, merah, hitam, biru,
Baik, selanjutnya. Saya percepat ya. Jawabnya cepat ya. Kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, kita mulai. Oranye, biru, hitam, biru, biru, hijau, merah, hijau, merah, biru, kuning, ungu, coklat, biru, merah, hitam, hijau. Selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana? Sudah semangat belajarnya? Semangat ya. Ketika Bu Fida bilang selamat pagi, kalian tepuk 1. Kalau Bu Fida bilang selamat siang, kalian tepuk 2. Selamat sore, tepuk 3. Kalau selamat malam, tidak ada tepuk. Kita coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Coba tepuknya yang semangat ya. Coba posisi duduknya yang tegak dulu, tidak ada yang menyender atau bersandar pada kursinya. Silakan duduk yang tegak. Sudah ya? Kita mulai konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat pagi, selamat malam. Masih ada yang belum konsentrasi. Baik, kita ulang lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat malam, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Berarti semuanya sudah berkonsentrasi. Baik, selanjutnya Bu Fida akan minta kalian silakan duduk secara berkelompok. Sudah duduk secara berkelompok? Ridho mungkin bisa pindah ke sini nak. Di sini nak. Cinta boleh kembali ke baik. Sudah duduk secara berkelompok ya. Seperti yang sudah Bu Fida minta ke kalian, apakah tugas mendesain kanvanya sudah selesai? Sudah selesai? Nanti Bu Fida akan periksa. Sebelumnya Bu Fida akan meminta kalian untuk presentasi, namun kita menggunakan media Wheels of Name untuk mengacak urutan tampilnya. Baik, sudah siap ya? Kemarin ada kelompok apa saja nak? Benalar kritis, mandiri, dan kreatif. Sesuai dengan nilai-nilai atau elemen yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Baik, kita mulai. Ini adalah kelompok yang pertama. Baik, kelompok pertama adalah kelompok kreatif yang akan tampil ya presentasi. Baik, kelompok yang kedua. Baik, kelompok yang kedua adalah kelompok bernalar kritis. Untuk kelompok 3 berarti sudah otomatis ya, mandiri. Boleh kalau Bu Fida berikan ini dulu, biar semua adil ya. Bu Fida putarkan. Baik, kelompok terakhir adalah kelompok mandiri. Sekarang Bu Fida minta kalian sudah menyiapkan kanvanya. Aplikasi kanvanya sudah siap ya? Ketika nanti Bu Fida minta kelompok kalian untuk presentasi, contoh ya, yang pertama kelompok kreatif. Nanti kelompok kreatif akan presentasi
Dan kelompok lain akan menanggapi presentasi dari kelompok yang maju ke depan. Sampai di sini paham ya? Paham, baik. Silakan kalian diskusikan dulu struktur teks prosedurnya apakah sudah benar atau masih kurang tepat atau belum sesuai.
Baik nak, waktunya 5 menit lagi. Silakan disiapkan angka yang sudah kelompok kalian buat, kemudian silakan diunggah ke akun Instagram milik Bu Fida @fida.abdi ya. Fida izin minum ya nak. Baik, waktunya 3 menit lagi. Silakan yang sudah selesai kelompoknya untuk mengunggah ke akun Instagram dan menandai Instagram pribadi Bu Fida. Saya izin minum ya. Terima kasih. Sudah di-tag, tidak? Sudah siap ditandai? Ya, BM apa? Baik, waktunya 1 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis.
Sudah siap ya? Sudah kalian unggah? Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok kreatif. Silakan maju ke depan. Untuk kelompok yang lain, Bu Fida berharap kalian menanggapi dari penampilan kelompok kreatif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok kreatif kelas 7C akan memperkenalkan diri. Nama saya Ridho Saputra. Teman-teman. Ya, jelas silakan. Cinta posisinya. Baik. Silakan. Diulang dari awal sampai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok kreatif kelas 7C akan memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Ridho Saputra Wardoyo. Nama saya Cinta Makasaikan Bintang Alonsya. Nama saya Isa Putri Hadianto. Nama saya Sapna. Saya akan mempresentasikan prosedur tentang cara membuat sebuah lagu. Ya, silakan semua disimak penampilan dari kelompok kreatif. Tujuan untuk menyehatkan saluran pencernaan dan dapat mencegah sambalit, diare, buah naga juga sangat baik untuk kesehatan khusus. Bahan dan alat. 1. Buah naga super merah. 2. 50 ml madu. Lanjutkan. Bahan dan alat. 1. Buah naga super merah. Yang kedua 50 ml madu atau sesuai selera, boleh diganti dengan kental manis 50 ml, gula pasir 3 sampai 4 sendok makan. Yang ketiga ada 500 ml air dingin. Alatnya yaitu pisau, sendok, blender, gelas, dan palem naga. Langkah-langkah. 1. Siapkan buah naga. Pertama-tama, siapkan 2 buah naga matang. 2. Siapkan blender. Siapkan blender dan masukkan potongan buah naga ke dalam. Lalu langkah yang selanjutnya adalah tambahkan susu, gula, atau pemanis lainnya. Dan yang terakhir, tambahkan es batu, tuangkan ke gelas jus buah naga yang disantap dengan susu. Penjelasan ulang. Mari kita mengkonsumsi jus buah naga di setiap pagi hari agar tubuh kita menjadi sehat dan dapat menjalani aktivitas dengan baik. Yang presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kelompok kreatif sudah tampil untuk mempresentasikan teks prosedur cara membuat apa nak? Jus buah naga. Sekarang saya tanya, apakah strukturnya sudah tepat? Ada apa saja nak? Judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Baik, saya tanya dari kelompok bernalar kritis. Bagaimana? Apakah kelompok kreatif sudah tepat? Sudah sesuai dengan strukturnya? Sudah? Benar ya? Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok mandiri. Apakah sudah tepat? Sudah? Apakah sudah ada 5 strukturnya? Dari postingan kelompok kreatif? Sudah? Baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok kreatif. Terima kasih sudah tampil. Silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian. Terima kasih kelompok kreatif. Jadi kelompok kreatif adalah kelompok yang membahas teks prosedur cara membuat jus buah naga. Kalian tahu buah naga? Tahu ya? Banyak sekali manfaat yang didapat ketika kamu meminum jus buah naga. Jus buah naga, mohon maaf. Salah satunya adalah mengatasi sembelit. Siapa di sini yang perutnya mungkin ada yang sering sembelit? Kamu tahu sembelit kan? Sembelit itu sama dengan susah buang air besar ya kan ya? Baik. Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Terima kasih untuk kelompok kreatif atas pembuatan teks prosedur sudah tepat. Dari strukturnya ada 5. Pertama judul, kemudian tujuan, kemudian ada bahan dan alat, yang keempat langkah-langkah, dan yang terakhir penegasan ulang. Selanjutnya, apakah sudah siap untuk kelompok bernalar kritis? Sudah siap? Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok bernalar kritis. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bernalar kritis akan mempresentasikan teks prosedur kami yang berjudul tentang cara membuat sate kambing. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagas Bayu Ardana. Nama saya Marisa Najwa Budianti. Nama saya Naura Syazia. Kami akan mempresentasikan cara membuat sate kambing. Tujuan membuat sate kambing adalah makanan khas dari Tegal. Biasanya sate kambing disantap bersama bumbu kacang atau kecap sesuai selera dan dihidangkan bersama lontong atau nasi putih. Bahan dan alat. Bahan sate kambing bumbu kecap. 1. 500 kg daging kambing. 2. Daun pepaya atau parutan nanas. 3. 1 sendok teh garam. 4. 10 siung bawang merah. 5. 1 sendok teh lada. 6. 10 sendok makan kecap manis. 7. 15 sendok makan minyak sayur. 8. Selada, potongan tomat, potongan cabai. Alat: tusuk sate, panggangan, arang, kipas, pisau, cobek, dan baskom. Langkah-langkah pembuatan sate kambing. Cara membuat: 1. Potong-potong kotak daging kambing sesuai selera. Diremas-remas menggunakan daun pepaya, sisihkan dahulu. 2. Ulek bawang merah, garam, dan lada sampai halus. Masukkan bumbu ulek, minyak sayur, dan kecap manis. Masukkan kecap manis sedikit demi sedikit sambil dagingnya diaduk-aduk ke dalam baskom atau mangkuk besar berisi daging yang sudah diremas-remas bersama dengan daun pepaya. Langkah ketiga, campurkan semua bahan sampai rata. Diamkan dulu sekitar 15-30 menit sebelum ditusuk-tusuk. Setelah itu, tusuk-tusukkan sate dan siap untuk dibakar. Setelah setengah matang, oleskan kembali bumbu rendaman di sekitar sate. Lalu bakar kembali sate dan dibolak-balik sampai tingkat kematangan sate yang Anda inginkan. Nah, itu dia cara pembuatan sate kambing yang sangat mudah. Yuk manfaatkan daging kambing kurbanmu. Terima kasih.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok bernalar kritis. Boleh Bu Fida minta tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok bernalar kritis? Baik, Bu Fida ingin bertanya dulu pada kelompok bernalar kritis. Pertanyaannya adalah, apakah semua struktur teks prosedur sudah tercantum dalam tugas kanva kalian? Sudah? Baik, kalau sudah, Bu Fida ingin bertanya, ada berapa strukturnya? Ada 5. Ada 5, sebutkan. Judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, penegasan ulang. Baik. Baik, terima kasih. Berarti sudah ada 5 struktur. Saya mau tanya dulu di kelompok kreatif, bagaimana? Apakah sudah sesuai? Sudah Sudah sesuai, Bu. Baik, terima kasih. Sudah sesuai. Kelompok mandiri bagaimana? Apakah kelompok bernalar kritis sudah sesuai? Sudah, Bu. Sudah. Ada berapa strukturnya, Nak? Ada 5. Ada 5. Baik. Ada pertanyaan untuk kelompok bernalar kritis dari kelompok kreatif dan mandiri? Tidak ada? Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok bernalar kritis. Terima kasih. Kalian boleh kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih kelompok bernalar kritis sudah presentasi. Selanjutnya, yaitu kelompok terakhir yang akan mempresentasikan hasil dari tugas kanvanya. Silakan kelompok mandiri untuk maju ke depan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok mandiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mandiri kelas 7C akan mempresentasikan tentang cara membuat alat pot. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rifat Aryandra. Saya Sofa Jayandini. Saya Almasih Karim Binti. Tujuan untuk mendapatkan manfaat kesehatan dan nutrisi, menghidrasi tubuh, menikmati rasa segar, variasi dalam pola makan, memiliki pilihan makanan ringan yang sehat, menampilkan hidangan yang menarik, dan mengekspresikan kreativitas dalam. Diulang kembali. Yuk, tidak pakai kata Yuk, silakan lihat. Tujuan untuk mendapatkan manfaat kesehatan dan nutrisi, menghidrasi tubuh, menikmati rasa segar, variasi dalam pola makan, memiliki pilihan makanan ringan yang sehat, menampilkan hidangan yang menarik, dan mengekspresikan kreativitas dalam makanan. Bahan dan alat. Bahannya ada apel, alpukat, jeruk, melon, anggur, buah naga, agar-agar, keju, susu kental manis, dan es batu. Alatnya ada mangkok, sendok, dan parutan keju. Langkah-langkah pembuatan. 1. Siapkan semua bahan dan peralatannya. 2. Siapkan mangkuk besi, parutan keju, dan sisihkan. 3. Masukkan semua buah-buahan dan agar-agar yang sudah dipotong ke mangkuk lainnya. 4. Tambahkan susu kental manis. 5. Kemudian taburi keju parut di atasnya. 6. Kamu bisa mendapatkan es batu jika kamu menyukainya. 7. Salad buah siap untuk disajikan. Penegasan ulang. Ayo kita napas kalau dua agar kita sehat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok mandiri. Boleh Bu Fida minta tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok mandiri? Baik, terima kasih anak-anak Bu Fida dari kelompok mandiri. Bu Fida ingin bertanya, apakah
Dalam membuat Canva ini kalian merasa kesulitan? Tidak? Sudah biasa menggunakan aplikasi Canva? Sudah? Baik, sekarang Bu Fida tanya, ada berapa strukturnya? Ada 5. Sebutkan. Judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, penegasan ulang. Baik. Baik, terima kasih. Berarti sudah mencakup 5 struktur. Baik ya nak ya. Untuk kelompok kreatif dan benar kritis, apakah ada yang memberikan tanggapan terhadap kelompok mandiri? Sudah tidak ada? Baik, boleh beri tepuk tangan untuk kelompok mandiri. Silakan kalian duduk kembali, kelompok mandiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok mandiri. Boleh Bu Fida minta kalian bertepuk tangan untuk kita semua karena kalian sudah berhasil menjawab atau sudah berhasil membuat tentang teks prosedur. Baik, anak-anak Bu Fida, Bu Fida berharap ya. Apakah masih ada pertanyaan tentang bagaimana cara menyusun teks prosedur? Sudah? Kalian sudah paham semua? Sudah memahami ya? Baik, terima kasih. Anak-anak Bu Fida berharap ketika kalian sudah mengetahui tentang teks prosedur, maka kamu semua atau kalian semua Bu Fida harapkan bisa mengetahui bagaimana cara-cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Contoh, ketika kita naik tangga, apakah kita langsung naik tangga dari lantai 1 ke lantai 5? Tidak. Pasti pakai atau pasti kita akan melangkah dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, baru lantai ke-5. Jadi, maksud Bu Fida membicarakan ini adalah teks prosedur itu membuat kalian mengetahui tahapan-tahapan dalam menggunakan atau membuat sesuatu berdasarkan urutan yang logis atau sistematis. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, sekarang Bu Fida mau minta kepada kalian Bu Fida akan mengulas materi kita terlebih dahulu ya, tentang teks prosedur. Masih ingat apa sih pengertian teks prosedur? Teksnya membuat, menggunakan, Teks prosedur adalah teks ya. Teks yang mengetahui Teks yang mengetahui cara melakukan, cara menggunakan, cara membuat sesuatu secara sistematis. Dan boleh tepuk tangan. Baik, terima kasih Rido. Itu adalah pengertian dari teks prosedur. Sebenarnya ada lagi nak langkah-langkah yang biasa kalian lakukan. Kalian pernah melihat mungkin bungkus dari nasi goreng, ada ya bumbu-bumbu saset sekarang ya, sangat mudah ya. Itu ada berkaitan tentang teks prosedur. Ada juga teks prosedur dalam pengemasan Indomie. Kalian tahu Indomie? Tahu ya. Rata-rata semua anak atau semua orang dewasa suka Indomie. Tapi Bu Fida berharap kalian tidak sering makan Indomie. Karena Indomie itu larut di dalam tubuh 3 hari. Jadi contoh misal kamu makan mie-nya hari Selasa, berarti kamu butuh waktu Selasa, Rabu, Kamis. Itu baru larut dalam pencernaan kalian. Jadi Ibu Fida berharap yang suka makan Indomie tolong dikurangi, kalau bisa sebulan sekali, agar kesehatan kalian tetap terjaga. Ya, tadi Bu Fida sangat senang sekali kelompok kreatif menjelaskan tentang cara membuat salad buah. Betul ya? Jus buah naga, mohon maaf. Ya, jus buah naga itu sehat atau tidak nak? Menyehatkan kita ya.
Mengapa kalian bisa jawabnya? Kan karena jus buah naga itu bisa membuat kita lepas dari rasa sembelit atau konstipasi. Ya, nama lain dari sembelit adalah konstipasi. Yang kedua, tadi ada kelompok bernalar kritis. Mereka membuat sate kambing karena sedang momen Idul Adha ya nak ya. Jadi kalian memanfaatkan daging-daging yang didapat, benar ya nak? Dari Idul Adha dibuat sate kambing. Sekarang saya tanya, dari kelas ini ada yang tidak suka sate kambing? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh banyak ternyata. Oh banyak. Selera ya. Ada yang suka, ada yang tidak. Baik, tidak apa-apa nak. Sebenarnya sate kambing itu punya manfaat ya. Salah satunya adalah menaikkan tensi. Jadi ketika kamu tensinya rendah, salah satu cara untuk menaikkan tensinya adalah makan sate kambing. Bukan marah-marah ya nak ya. Kan katanya marah-marah naikin tensi ya. Padahal kenyataannya adalah kalian salah satunya untuk menaikkan tensi adalah memakan sate kambing. Baik, yang terakhir ada kelompok mandiri. Kelompok mandiri tadi membuat salad buah, benar ya nak ya? Menurut kalian, apakah membuat salad buah itu bagus? Mengapa dijawab bagus, Keisha? Karena dengan kita mengonsumsi banyak buah itu dapat melancarkan pencernaan dan kandungan-kandungan yang ada di dalam sayuran itu bermanfaat bagi tubuh kita. Baik, boleh beri tepuk tangan untuk Keisha. Baik, terima kasih Keisha. Begitulah manfaat yang kita dapat ketika kita memakan salad buah. Nah, mulai sekarang yuk konsumsi buah dan sayur. Kalau mau sehat. Itu juga adalah bentuk refleksi untuk Bu Fida sendiri, agar Bu Fida juga suka makan sayur dan makan buah. Di saat sekarang makanan yang lagi disenangi adalah seblak, betul? Betul ya? Apalagi di seblak Rafael, betul? Betul. Selanjutnya apalagi yang sedang hangat-hangatnya di kehidupan sehari-hari selain seblak? Bakso aci, basreng, apalagi? Dan masih banyak lagi ya nak ya. Bu Fida minta tolong dikurangi. Ya, kalau mau sehat. Bagaimana sih agar kita menjaga kesehatan? Yang pertama, tidur yang cukup, betul ya. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga apa Rido? Konsumsi makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan bergizi. Yang keempat apa sama? Makan makanan sehat. Apa lagi? Aluna? Mengonsumsi vitamin, betul. Jadi sebenarnya kalian semua sudah tahu bagaimana cara untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya teks prosedur itu ada strukturnya 5. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga bahan dan alat, yang keempat langkah-langkah, dan yang kelima penegasan ulang. Selanjutnya Bu Fida membahas tentang cara menyusun teks prosedur. Ada berapa nak? 6M, ingat. Yang pertama, menentukan jenis teks prosedur. Baik, yang kedua apa Cinta? Menentukan topik. Baik, terima kasih. Sakina. Baik, terima kasih. Menentukan judul. Yang keempat apa Keisha? Mencari sumber informasi. Baik, terima kasih. Marisa. Mengembangkan informasi. Baik, terima kasih. Yang terakhir Bagas. Menyusun teks prosedur. Baik, baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Bidangkah kalian semua sudah memahami tentang teks prosedur. Sekarang Bu Fida mau tanya sama kalian. Apakah kalian merasa kesulitan belajar tentang teks prosedur? Berdasarkan struktur sulit atau tidak? Tidak? Bisa semua? Alhamdulillah bisa. Baik. Bu Fida boleh minta tolong. Hari ini apa sih yang kita pelajari? Satu orang saja. Yuk, tanpa Bu Fida tunjuk. Silakan yang bersedia. Satu orang.
kita simpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Tidak perlu takut salah ya. Kita belajar bersama, kita simpulkan bersama. Angkat tangan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, nah? Baik, silakan Rido. Boleh berdiri, silakan ke depan. Ayo tangan untuk Rido. Silakan Rido. Jadi hari ini yang kita pelajari adalah tentang struktur teks prosedur dan cara penyusunan teks prosedur. Baik, strukturnya ada berapa, Nak? Strukturnya ada 5, Bu. Boleh disebutkan? Judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Baik, untuk menyusun teks prosedur, Untuk menyusun teks prosedur ada 6M. yang pertama, Yang pertama, mencari jenis teks prosedur. betul, Yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, menentukan tema. Menentukan judul. Baik, Yang keempat, mencari sumber informasi. betul. Yang Yang kelima, kelima, mengembangkan informasi Dan yang terakhir, menjadi teks prosedur. betul. Yang keenam, Yang keenam, menyusun. menyusun teks prosedur. Boleh beri tepuk tangan untuk Rido. Terima kasih Rido sudah menyimpulkan materi yang kita dapat hari ini. Benar ya, Nak ya? Baik, Bu Fida ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Bu Fida sangat senang sekali dapat mengajar di kelas 7C karena anaknya aktif. Bu Fida harap tidak hanya dalam pertemuan ini, tapi pertemuan berikutnya kalian harus lebih aktif. Baik ya, Nak ya? Bu Fida juga berpesan tolong jaga kesehatan. Ya, dengan menjaga kesehatan kamu menjaga masa depan dirimu sendiri. Ya, dengan cara apa sih tadi menjaga kesehatan? Yang pertama, tidur yang cukup atau istirahat yang cukup, olahraga, apalagi Rido? Dan makanan yang bergizi, Kemudian minum vitamin. minum vitamin, betul? Apalagi? Itu aja, Bu. Oh baik, itu yang Rido tahu ya. Terima kasih Rido, boleh tepuk tangan dulu untuk Rido. Terima kasih Rido. Nampaknya anak Bu Fida mulai lemas nih. Yuk, Bu Fida mau minta kalian ketika Bu Fida bilang selamat pagi, kalian tepuk berapa kali nih? 1. Kalau Bu Fida bilang selamat siang? Selamat sore? Selamat malam? Baik, kita coba. Yang salah maju ke depan, Bu Fida akan bertanya tentang materi hari ini. Setuju? Setuju ya? Baik. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ulangi, lemas. Yuk, yang semangat. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Baik, terima kasih. Yuk, Bagas silakan maju ke depan. Boleh beri tepuk tangan untuk Bagas. Bagas, sudah siap saya tanya? Kamu nampaknya mengantuk ya, Naya. Baik, Bagas. Pertanyaan dari Bu Fida. Pertanyaannya adalah, sebutkan ada berapa struktur teks prosedur? Struktur teks prosedur ada 5, yaitu tujuan, bahan dan alat. Oh ya, judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, penegasan ulang. Baik, beri tepuk tangan untuk Bagas. Baik, terima kasih Bagas, boleh duduk di tempatmu kembali. Ternyata belajar begini seru ya. Kalian jadi tidak mengantuk ya. Bagas yang tadinya matanya mengantuk, tiba-tiba jelek, tiba-tiba segar. Ya, Bagas ya. Baik. Selanjutnya, yuk. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat sore, selamat malam. Baik, boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pertemuan berikutnya
mengajarkan materi tentang teks berita. Ya, pertemuan berikutnya Bu Fida akan membahas tentang pengertian, kemudian unsur adik simba. Masih ingat ya, kalau unsur adik simba ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau bahasa Inggrisnya 5W1. Ya. Baik, berarti Bu Fida sudah menyampaikan. Pertemuan selanjutnya Bu Fida akan membahas tentang materi teks berita. Bu Fida harapkan kalian membaca bukunya terlebih dahulu sebelum kita bertemu di kelas. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sudah? Baik, Bu Fida mau tanya dulu nih. Bagaimana perasaan dari kelompok kreatif tentang hari ini? Apakah pembelajaran membosankan atau menyenangkan atau mungkin Bu jenuh banget deh Bu? Yuk, silakan. Satu orang. Silakan. Ya, silakan. Perasaannya hari ini adalah senang dan ini gak bikin ngantuk, malah bikin ketawa terus Bu. Oh, apakah suasana tegang? Enggak Bu, Apakah kalian bisa menyerap informasi hari ini? bisa menyerap informasi yang tidak berikan. Alhamdulillah, baik. Tepuk tangan untuk kelompok kreatif. Baik, terima kasih kelompok kreatif. Selanjutnya kelompok bernalar kritis. Bu Fida mau tanya, bagaimana perasaan kamu mengikuti pembelajaran saya pada hari ini? Silakan. Senang Bu, seru. Senang, seru. Mengapa kamu jawab senang atau seru? Soalnya ada bercanda-bercandanya. Ada bercandanya. Jadi kita serius tapi santai, betul ya? Bu, Betul. Bagaimana pelajaran bahasa saya? Apa kamu senang? senang. Senang. Selain seru, apa lagi nak yang kamu dapat hari ini? Nggak merasa kesulitan. Tidak merasa kesulitan. Baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok bernalar kritis. Baik, terima kasih. Kelompok bernalar kritis. Terakhir, Bu Fida minta dari kelompok mandiri. Silakan beri apa yang kamu rasakan hari ini. Aku rasain senang. Senang? Mengapa kamu jawab senang? Nggak bosan di rumah. Gak bosan di rumah, lebih senang sekolah. Baik, selanjutnya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Mengapa kamu jawab menyenangkan? Pelajarannya nggak ngebosenin. Seru. Seru, tidak membosankan. Apakah tegang kan? Enggak. Tidak. Kamu memahami apa yang disampaikan Bu Fida hari ini? Paham. Alhamdulillah. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok mandiri. Baik, terima kasih. Berarti Bu Fida anggap semuanya sudah memahami materi, menyusun teks prosedur. Tolong nak, ketika kamu sudah tahu teks prosedur, berarti kamu harus tahu atau melakukan sesuatu sesuai urutannya. Benar ya? Jadi tidak ada tuh yang namanya naik tangga dari tangga pertama langsung tangga 10. Bagaimana caranya kecuali dia terbang? Ya, benar ya? Maka dari itu Bu Fida minta kamu semua atau kita semua untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan prosedur atau tata cara langkah-langkah secara sistematis. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham ya? Baik, alhamdulillah jika pelajaran hari ini sudah kalian pahami. Bu Fida sudah menyampaikan ke kalian. Pertemuan berikutnya Bu Fida akan membahas tentang teks berita. Jadi Bu Fida berharap kalian dapat membaca bukunya terlebih dahulu. Nah, generasi sekarang itu generasi yang malas membaca, benar? Sekarang saya tanya dulu dari kelas 7C. Bagaimana? Apakah kalian malas membaca buku paket ya? Bukan cuma sosmed atau Wattpad, bukan. Tapi materi yang ada di buku paket. Saya mau jawaban jujur. Bagaimana dengan Rido? Malas atau tidak? Ada yang malas Bu, Kadang malas. Mengapa kamu malas? udah banyak. Sudah main HP. Baik, terima kasih atas kejujurannya. Keisha bagaimana? Sama sih Bu, kadang ada rada-rada males baca buku karena rasanya tuh agak ngebosenin. Agak ngebosenin, apalagi? Karena biasanya dari diri sendirinya aja sih.
Baik, berarti dari dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Yuk, saya tanya dari kelompok mandiri. Rifat, apakah kamu malas membaca atau tidak, nak? Jawab jujur. Malas, Bu. Baik. Terima kasih atas kejujurannya. Mengapa kamu malas? Karena tesnya panjang mungkin. Atau mau bersedih? Karena ngebosenin saya biasanya main handphone, Bu. Baik, terima kasih atas kejujurannya. Berarti rata-rata ada beberapa yang rajin dan ada juga yang malas. Satu kelompok lagi benar kritis Bu Fida tanya. Bagas, jawab jujur. Kamu rajin membaca atau malas membaca? Kadang-kadang males sih Bu, Mengapa malas? karena udah main handphone Bu, soalnya informasi ada di HP semua begitu. Oh, baik. Selain itu ada lagi? Nggak ada Bu. Main game? Main game jarang sih Bu. Jarang. Iya, Ada game yang kamu senangi? ada. Apa? PUBG. Baik. Ya baik, terima kasih Bagas atas jawabannya. Dia jujur sekali ya. Saya senang anak-anak yang jujur. Jadi kenapa generasi sekarang malas membaca? Karena semua sudah ada di gawai. Masih ingat gawai? Gawai adalah HP atau gadget. Ya. Ponsel pintar kalian itu memang pintar, tapi justru kita lah yang harus pintar karena kita yang punya atau kita yang memiliki. Ya nak ya. Jadi tolong jangan kebanyakan main game. Yang kedua, main game itu boleh sesekali, tapi tidak selalu. Kamu paham maksud Bu Fida ya kata selalu? Yang kedua, Bu Fida titip tolong jaga kesehatan, makan yang bergizi. Makan yang bergizi harus mahal tidak sih? Tidak. Makan bergizi itu yang penting nutrisinya cukup. Ya. Yang ketiga, Bu Fida minta kalau bisa olahraga ya nak ya. Mau jalan kaki, mau lari, tapi jangan lari dari kenyataan. Karena kenyataan memang akan selalu ada. Ya nak ya, walaupun tidak sesuai dengan harapan kita. Selanjutnya, Bu Fida berharap kalian semua selalu jaga kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bu Fida mohon maaf apabila selama mengajar ini Bu Fida banyak kesalahan kata, salah sikap atau salah perbuatan dengan kalian. Bu Fida minta kalian tetap semangat belajarnya karena kesuksesan ada di tangan kalian sendiri, bukan di tangan orang lain. Yang kedua, tolong belajarnya yang rajin. Yang ketiga, berdoa. Nah, orang tua masih ada? Masih ada, alhamdulillah. Yang lengkap ya? Alhamdulillah. Bu Fida titip minta doa orang tua kalau mau belajar, mau ujian, atau lagi ada hajat sesuatu, mintalah doa orang tua. Karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Bukan ridho yang ada di kelas ini, ya? Ya nak ya? Baik, ridho. Nah, senyum-senyum aja ridho. Baik. Baik, Bu Fida lanjutkan. Untuk pertemuan berikutnya tadi Bu Fida sudah membahas tentang teks berita. Bu Fida merasa senang ya karena hari ini sudah mengajar di kelas ini. Bu Fida mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama dari kalian. Marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan Keisha. Teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, sebaiknya kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Keisha sudah pimpin doa. Baik, karena sekarang kalian sudah selesai, tolong dirapikan lagi tempatnya. Kemudian yang piket tetap menjalankan tugasnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bu Fida sampaikan. Kurang lebihnya Bu Fida mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.